Dari dulu Opa sudah ngasih kamu izin buat ketemu Gala. Tapi setelah ditunggu-tunggu kamu banyak banget alasan ini itu. Ketegangan lama kembali menyeruak pasca 4 tahun berlalu sejak meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi akibat kecelakaan maut di jalan tol. Berawal dari munculnya kabar bahwa Mayang, adik kandung almarhumah Vanessa Angel, mengaku ditolak untuk hadir dan bertemu Gala oleh pihak Haji Faisal dan Dewi Zuhriati yang kini memegang hak asuh penuh atas Gala. Mayang pun membagikan momen kecewanya lewat sebuah video di media sosial. Sayangnya meski Mayang sempat meminta izin dengan sopan dan kirim pesan kepada Haji Faisal, namun balasan Oma Gala justru bernada marah. Bahkan salam pembuka Assalamualaikum dari Mayang pun tak dijawabnya. Dari dulu Opa sudah ngasih kamu izin buat ketemu Gala. Tapi setelah ditunggu-tunggu kamu banyak banget alasan ini itu. Dan sekarang Gala lagi di Bali dan kami tidak punya waktu untuk ketemu sama kamu. Tulis seseorang yang diduga Oma Gala. Dan buntutnya, Dodi Sudrajat dan Mayang pun tak diundang ke ulang tahun Gala yang kelima pada tanggal 14 Juli 2025 lalu. Padahal sejatinya sebagai kakek kandung dari Gala, Dodi Sudrajat berhak menemui cucunya. Gak terasa hari Senin tanggal 14 Juli 2025, Gala baru ulang tahun kembali. Udah 2 tahun lebih aku gak ketemu sama Gala, pastinya kangen banget sebagai onti. Aku pengen banget datang ke rumah Gala di tanggal 14 Juli, pas Gala ulang tahun, dan akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk ngechat Pak Faisal dan Bu Dewi dengan kata-kata yang sopan dan santun yang aku awali dengan ucapan Assalamualaikum, dan aku mencoba minta izin ke Bu Dewi untuk bertemu dengan Gala. Tapi sayangnya jawaban Ibu Dewi di luar ekspektasi aku. Chat Ibu Dewi seperti marah, tapi semoga aja itu bukan suatu kemarahan. Bahkan ucapan Assalamualaikum aku tidak dijawab dengan Waalaikumsalam. Enggak, begini. Saya tidak ada huru-hara. Saya merasa nggak ada huru-hara. Kan iya, itu kan karena framingnya dia. Iya, karena framing. Jadi kita nggak perlu menanggapi framing itu. Biarin aja lah, kan sudah selesai. Dulu kan sudah di pengadilan sudah selesai. Cuma bingung saya, dia tahu tuh saya di apa umpamanya mungkin di media saya perasaan saya mungkin dia tahu saya berada di Jepang, dia di WA dia mau minta datang. Kan bingung saya jadinya. Saya tanya lagi, kok nggak jadi datang kamu? Belum apa, saya lagi cari waktu. Terus gimana lagi? Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet tadi malam, Dodi Sudrajat dan Mayang mengungkapkan kesedihan mendalam karena sudah kurang lebih 3 tahun tak bisa bertemu dengan Gala Sky. Meski telah berulang kali mencoba menghubungi Haji Faisal, usaha tersebut tak pernah membuahkan hasil. Kini, satu-satunya cara Dodi dan Mayang menyalurkan kerinduan mereka hanyalah dengan berziarah ke makam almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Sementara itu, dari pihak Haji Faisal pun muncul pernyataan tegas. Ia mengaku enggan lagi bertemu maupun menjalin komunikasi dengan Dodi dan Mayang. Haji Faisal bahkan mengungkapkan kecurigaannya, menilai bahwa Dodi memiliki tujuan lain bertemu Gala dan kerap memunculkan kontroversi setiap tahun yang Akhirnya kita merasa ya kurang pas saja, kurang pas. Ini orang seperti ini kurang pas. Mendingan kita menjauh aja deh. Ya kan nggak ada perlunya kan nggak ada. Bagi saya nggak ada perlunya, nggak ada pentingnya bagi saya. Untuk apa saya melangkah ke sana? Pentingnya bagi saya nggak ada, perlunya bagi saya nggak ada. Buat apa? Iya nggak, sejauh saya nggak bisa yakin hati saya dan perasaan saya
Ya Gala itu nggak bisa, saya tanggung jawabnya berat Gala itu. Kalau kita yakin dengan seseorang, kalau kita percaya dengan seseorang, ya dibawa kemanapun juga kita nggak ada masalah bagi saya. Tapi kalau orang seperti itu bagaimana? Orang WA aja salah kita dipermasalahkan. Punya kontak kan sama papa. Kalau ke aku sih nggak ada kontakan ya, jadi aku kurang tahu banget. Ya untuk urusan itu mah aku sebenarnya cuek-cuek aja Kak, aku nggak pengen naruh kesel, nggak pengen naruh marah. Udahlah terserah. Aku merasa apa yang aku jalani sekarang yang penting terbaik buat Gala. Aku cari duit, aku lesin dia, les apapun yang dia mau, aku bawa dia jalan, aku penuhin makanan, baju semuanya, dan pendidikan. Jadi kalau orang mau ngomong apa kayak mau orang ngomong jelek tentang keluarga aku udah nggak peduli Kak. Tahun ketiga ya setelah almarhum meninggal, Gala kan ulang tahun terus tuh kan. Ya ulang tahun yang pertama Dedi datang ke rumah Pak Faisal dan Bu Dewi, tapi Gala nggak ada, keluarga juga nggak ada, sedang mengadakan acara ulang tahun di luar. Kedua Dedi nggak datang, maksudnya tahun berikutnya Gala ulang tahun, Dedi nggak datang, ngucapin selamat ulang tahun aja. Kemudian tahun berikutnya juga nggak datang, Mayang ngirim kado ya ke Gala. Nah tahun ini, nah kita coba lagi gitu untuk coba untuk bisa bertemu dengan Gala. Tapi jawabannya dia udah tahu gitu, karena sebelumnya kan udah. Jadi nggak kecewa, nggak terlalu kecewa sih. Sudah tahu jawabannya seperti apa dan memang plan B-nya harus kado tuh harus dikirim gitu. Ya kalau aku sih sebenarnya sama kayak Dedi, nggak kecewa dengan respon dengan jawabannya Bu Dewi. Mungkin aku juga salah kayaknya ngechat di waktu yang salah, karena kan itu aku ngechatnya waktu itu sore, mungkin Bu Dewinya waktu itu moodnya lagi kurang baik karena ada sibuk kerjaan, terus aku chat seperti itu jadi kebawa mungkin moodnya. Tapi aku rasa kecewa sih sebenarnya nggak ada gitu, karena aku bikin video itu juga ya curahan hati aku aja gitu. Makanya kemarin waktu di hari ulang tahun Gala, Dedi sama Maya ke makam almarhum ya, berdoa ya, ngirimkan surat Al-Fatihah ya, curhat juga lah sedikit dari hati ke hati. Di tengah kerinduan yang mendalam, konflik antara dua keluarga ini justru kembali memanas. Haji Faisal mengaku merasa terluka atas sikap Mayang yang mengunggah isi percakapan pribadi ke media sosial, yang seolah menunjukkan bahwa dirinya melarang Mayang untuk bertemu dengan Gala Sky. Menurut Haji Faisal, pesan yang ia kirim sebenarnya sudah dijawab dengan baik dan sopan. Namun apapun jawaban yang ia berikan, pada akhirnya tetap dianggap salah. Sikap itu membuatnya semakin kecewa dan memilih untuk tidak lagi menjalin komunikasi dengan pihak Dodi maupun Mayang. Kalau mau datang, datanglah. Terus dia nggak datang. Katanya ya banyak alasan, beginilah begitulah. Saya cari waktu. Oke, setelah saya tunggu dia nggak juga datang. Saya WA lagi. Kalau memang kamu juga mau datang, datanglah. Si Gala libur sampai tanggal 8 waktu itu. Sampai tanggal 8 ini Gala libur. Tetapkanlah hari kamu. Kapan mau datang, saya tunggu. Mumpung saya lagi sempat. Tidak juga dia datang. Ya? Nunggunya bukan sehari 2 hari, saya tunggu seminggu 2 minggu. Udah sebulan saya nunggu, tidak juga datang. Terus apa juga lagi? Terus WA juga dia ke Oma. Ya kan banyak sedikitnya kan ya kecewa kita ya. Jadi dia maunya kapan dia sempat, dia suka-suka dia. Itu menurut pikiran saya. Ini sebelumnya mohon maaf juga untuk Pak Faisal dan Bu Dewi kalau memang misal menunggu-nunggu kehadiran aku, kalau akunya nggak datang. Ini bukan alasan sebenarnya. Cuman kan yang aku bilang tadi, aku juga punya kesibukan juga, dan aku sebenarnya mau nemuin Gala itu ya udah aku persiapkan nih di momen ulang tahun Gala sebenarnya. Meski komunikasi dengan keluarga Haji Faisal telah terputus, Dodi Sudrajat tetap menunjukkan perhatian kepada sang cucu Gala Sky. Di momen ulang tahun Gala yang baru saja berlalu, Dodi memberikan hadiah spesial berupa motor kecil mainan favorit anak-anak seusia Gala yang menurutnya sangat cocok untuk cucu laki-lakinya itu. Tak hanya itu, Dodi juga memperlihatkan jersey bulu tangkis miliknya yang bertuliskan nama Gala di bagian belakang. Bagi Dodi, ini adalah bentuk semangat tersendiri.
Ia berharap dengan memakai jersey tersebut saat bermain bulu tangkis, hobi yang sangat ia tekuni, bisa sedikit mengobati rindunya pada gala. Kado buat Gala motor GP lagi diplastikkan supaya tidak lecet. Nah ini jersey kaos bulu tangkis spesial di hari ulang tahun Gala. Kemarin dia pesen di Yonex, obat rindu. Jadi main bulu tangkis itu kayak wah Gala nih ada di Dedi nih gitu kan. Jadi kemarin main bulu tangkis juga semangat banget tuh hari Selasa kan, Gala Senin ulang tahun, hari Selasa Dedi main bulu tangkis tuh semangat banget pakai baju Gala. Iya, pakai jersey ini ya. Oh, terima kasih banget atas perhatiannya udah mikirin Gala, apalagi tiap tahun kan selalu muncul dan ngasih kado ke Gala. Aku terima kasih banget, perhatian tiap tahun selalu ada. Di tengah konflik yang belum juga mereda, Haji Faisal dengan tegas menyebut bahwa kehidupan Gala Sky kini sudah bahagia bersama keluarga yang merawatnya. Sebuah pernyataan yang seolah menyiratkan bahwa tanpa kehadiran Dodi dan Mayang pun, cucu semata wayangnya tetap tumbuh dengan penuh kasih sayang. Namun situasi menjadi semakin jadi sorotan karena Puput, mantan istri Dodi, justru menjalin hubungan baik dengan keluarga Haji Faisal. Meski begitu, namun Puput tetap menyayangkan sikap Haji Faisal yang belum membuka ruang bagi Dodi sebagai kakek kandung untuk sekedar bertemu atau menjenguk Gala. Sementara itu, sindiran tajam datang dari Fuji. Menanggapi momen Dodi dan Mayang yang kembali berziarah ke makam Vanessa dan Bibi, Fuji menyentil dengan kalimat pedas, asal jangan dipindahin makamnya. Lantas, bagaimana sudut pandang psikolog melihat konflik panjang antara dua keluarga ini? Benarkah Haji Faisal harus adil agar Dodi yang juga kakek kandung bisa bertemu Gala? Iya nggak, sejauh saya nggak bisa yakin hati saya dan perasaan saya, ya Gala itu nggak bisa, saya tanggung jawabnya berat Gala itu. Nggak ada masalah kok, Gala itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharap dengan sangat baik. Karena kalau orang sudah menyakiti hati saya, melukai hati saya, ya rasanya kurang menerima hati saya untuk menjalin hubungan lagi. Ya, Masih sangat baik. baik sekali, harusnya harusnya baik karena biar bagaimanapun itu adalah cucunya juga yang bisa dikatakan kalau kita lihat dari silsilahnya sangat kuat ya. Jadi harusnya upayakanlah semaksimal mungkin ya. Itu aja. Kalau Dedi sih ya hanya melihat Galanya aja gitu. Kalau misalnya memang ya kalau Gala kan memang nggak tahu apa-apa ya kan, anak masih kecil yang nggak tahu apa-apa, yang dia pikir dia punya keluarga papi sama maminya gitu ya. Kalau misalnya kita ini lagi ada ya kurang baik seperti ini, tapi harusnya kan di momen-momen ulang tahun seperti ini ya paling nggak kita diperbolehkan untuk datang. Kok nggak setiap tahun lah, kita juga datang nggak setiap tahun kan. Ya nggak apa-apa dong, kan itu kan keluarga dia, nggak ada yang ngelarang. Kalau misalnya cucu atau yang menjadi center atau pusat dari sebuah relasi ini adalah anak kecil gitu ya, yang notabene mungkin dia belum punya kuasa untuk menentukan sikap gitu ya, jadi hanya mengikuti pola dari kebiasaan orang-orang dewasa di sekitarnya. Maka yang harus membentuk ini adalah orang-orang dewasanya, entah dengan mungkin kakek nenek di sisi keluarga lain gitu ya, atau mungkin dengan sepupu-sepupu yang lain. Jadi butuh peran dari orang dewasa di sekitarnya untuk membantu gitu.